Pernah nggak sih Anda ngerasa ada potensi yang gede banget di dalam diri, tapi kayaknya belum keluar semua? Seolah-olah di dalam pikiran kita itu ada sebuah kekuatan raksasa yang cuma nunggu waktu buat dilepasin. Ini bukan soal kekuatan fisik, tapi kekuatan murni dari niat, dari keyakinan, dan dari kehendak Anda. Kekuatan untuk benar-benar menciptakan realitas. Pertanyaan ini bukan cuma basa-basi loh. Ini adalah sebuah ajakan buat kita semua untuk nengok ke dalam diri. Karena hari ini kita akan bongkar sama-sama sebuah mekanisme, sebuah sistem yang bisa mengubah total cara Anda melihat dunia. Kita akan belajar gimana caranya membuka kunci kekuatan yang sebenarnya udah ada dari dulu di dalam diri kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu memahami kekuatan pikiran. Terus, kita akan bangun kebiasaan lewat mantra dan naskah realitas. Setelah itu, kita buka kunci rahasianya, yaitu emosi. Kita perkuat dengan disiplin, dan di ujungnya, kita akan sadar kalau ternyata kita adalah pencipta dari takdir kita sendiri. Yuk, kita mulai dari ide yang paling fundamental, tapi sering banget kita lupain. Kondisi hidup Anda sekarang, soal keuangan, karir, hubungan, itu semua bukan sesuatu yang terjadi gitu aja ke Anda. Bukan. Itu adalah cerminan langsung dari apa yang terjadi di dalam pikiran Anda. Realitas Anda itu dibalun, bata demi bata oleh pikiran-pikiran Anda. Gila ya, kutipan ini simple tapi dalam banget. Coba dipikirin. Sering banget kan kita bangun pagi, pikiran kita langsung dibajak sama rasa cemas. Mikirin tagihan, deadline, urusan keluarga. Kita tuh keliru. Kita percaya kalau hal-hal dari luar inilah yang ngendalin hidup kita. Padahal, faktanya justru kebalik. Hidup kita adalah cetakan dari apapun yang kita biarkan mendominasi pikiran kita secara terus-menerus. Coba deh, bayangin pikiran Anda itu kayak sepetak tanah yang super subur. Setiap pikiran yang Anda punya itu ibarat benih. Kalau Anda terus-terusan nanam benih ragu, benih takut, ya itulah yang bakal Anda panen nanti. Tapi kalau Anda secara sadar memilih untuk nanam benih keyakinan, keberanian, kelimpahan, maka itulah yang akan tumbuh subur. Apalagi di pagi hari, pas dunia masih sepi, nah itu waktu paling sakral buat nanam benih yang benar. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita jadi petani yang baik buat pikiran kita sendiri? Gimana caranya nanam benih yang tepat secara konsisten? Jawabannya ada di sebuah alat canggih bernama autosugesti. Ini adalah seni berbicara pada diri sendiri. Dialog internal yang terus-terusan muter di kepala Anda, mau Anda sadar atau enggak, itu pada dasarnya adalah mantra yang lagi Anda ucapkan untuk membentuk realitas Anda. Gini, poin kuncinya tuh di sini. Autosugesti bukan sekedar berpikir positif yang pasif dan menyemenyek, bukan. Ini adalah pemrograman yang aktif dan disengaja. Waktu Anda mengulang sebuah ide dengan penuh perasaan, Anda itu lagi menanamkannya langsung ke pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar ini luar biasa. Dia nggak bisa bedain mana yang beneran, mana yang imajinasi. Nah, dari situlah semua tindakan dan hasil di dunia nyata berasal. Supaya autosugesti ini benar-benar nendang, kita nggak bisa cuma ngandelin keinginan yang abstrak. Kita harus mengubahnya jadi sebuah deklarasi yang jelas, spesifik, dan tertulis. Anggap aja Anda lagi nulis naskah buat film kehidupan Anda sendiri, atau bikin sebuah kontrak sama diri Anda tentang realitas yang mau Anda ciptakan. Nah, ini resepnya. Langkah demi langkah. Jangan cuma bilang, saya mau sukses. Itu terlalu umum. Spesifik dong. Berapa banyak? Kapan tepatnya? Dan yang paling krusial, nilai apa yang bakal Anda kasih sebagai gantinya. Alam semesta ini kerjanya bukan ngasih gratisan, tapi pertukaran nilai. Begitu naskah ini jadi, baca dengan suara keras setiap pagi habis bangun tidur dan setiap malam sebelum tidur. Jadikan ini ritual harian Anda. Lihat kan, pernyataan ini tuh lengkap banget. Ada spesifikasinya, jumlah dan tanggal, ada pertukaran nilainya. Dan yang paling penting, ada penegasan keyakinan. Kalimat ini bukan lagi sekedar harapan, tapi udah jadi kompas yang akan memandu pikiran, keputusan, dan tindakan Anda setiap harinya. Oke, sekarang kita sampai di komponen yang sering banget diabaikan. Padahal bisa dibilang ini adalah akselerator atau pendorong paling kuat dari semuanya. Emosi. Anda bisa ngulang afirmasi 1000 kali sampai suara Anda habis, tapi kalau nggak ada perasaan di baliknya, itu cuma getaran udara yang sia-sia. Secara ilmiah, pikiran bawah sadar Anda itu nggak ngomong pakai bahasa kata-kata. Dia ngomongnya pakai bahasa emosi. Coba deh perhatiin bedanya, jauh banget kan? Ngomong saya percaya diri sambil di dalam hati ngerasa cemas, itu tuh kayak ngegas sama ngerem mobil barengan.
Pikiran sadar dan bawah sadar Anda ngirim sinyal yang berlawanan. Nah, misi Anda adalah menyelaraskan keduanya. Waktu Anda baca deklarasi Anda, panggil perasaan itu. Rasakan rasa syukurnya, rasa leganya, rasa bahagianya seolah-olah semua itu udah jadi kenyataan saat ini juga. Yuk kita coba latihan sebentar. Coba pejamkan mata Anda sejenak, bayangin tujuan Anda itu udah tercapai. Bukan nanti, tapi sekarang. Libatkan semua indera Anda. Apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda cium, dan yang terpenting apa yang Anda rasakan di dada Anda, di perut Anda. Pegang erat-erat perasaan itu. Ketika Anda bisa merasakan realitas impian Anda secara emosional sebelum wujud fisiknya ada, nah saat itulah Anda sedang berada di frekuensi penciptaan. Oke, pikiran yang fokus dan emosi yang kuat itu ibarat mesin mobil balap. Tapi mesin sebagus apapun butuh chassis dan roda untuk bisa bergerak kan? Nah, itulah gunanya disiplin. Disiplin adalah jembatan yang Anda bangun papan demi papan setiap hari untuk menghubungkan dunia impian di dalam diri Anda dengan dunia nyata di luar sana. Tanpa jembatan ini, semuanya cuma fantasi. Ini kebenaran yang kadang-kadang agak nyelekit. Banyak orang ngakunya punya keyakinan, tapi tindakan mereka membuktikan sebaliknya. Mereka nggak ngelakuin telepon penting itu, nggak baca buku itu, nggak bangun 30 menit lebih awal. Itu bukan keyakinan, teman-teman. Itu cuma harapan pasif. Karena keyakinan yang sejati itu diwujudkan lewat tindakan. Disiplin adalah cara Anda membuktikan ke diri sendiri dan ke alam semesta kalau Anda ini serius. Setiap kali Anda memilih untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, bahkan pas lagi nggak mood, Anda sedang membuat sebuah pernyataan iman dalam bentuk aksi nyata. Itulah bukti komitmen yang sesungguhnya. Nah, disinilah kita perlu mengubah cara pandang kita. Berhenti deh ngelihat disiplin itu sebagai hukuman atau beban. Lihatlah disiplin sebagai bentuk penghormatan tertinggi pada diri Anda di masa depan. Setiap tindakan disiplin adalah janji yang Anda tepati pada impian Anda. Anda melakukannya bukan karena ada yang nonton, tapi karena Anda menghormati janji itu. Jangan terjebak dalam mitos motivasi. Jangan nunggu perasaan pengen baru bertindak. Justru bertindaklah dulu, nanti motivasi bakal nyusul. Aksi itu menciptakan momentum. Fokus Anda seharusnya bukan cuma pada hasil akhir, tapi pada proses menjadi pribadi yang layak mendapatkan hasil itu. Coba tanya ke diri sendiri, kira-kira versi sukses dari diri gue bakal ngapain ya sekarang? Nah, lakukan itu. Sekarang yuk kita rangkai semua kepingan puzzle ini jadi satu gambaran utuh. Tolong pahami ini baik-baik. Anda bukan penumpang pasif dalam perjalanan hidup ini. Anda adalah arsiteknya. Anda adalah sang pencipta. Semua alat yang kita bahas hari ini, pikiran, emosi, disiplin, itu semua sudah ada di tangan Anda. Inilah pilar-pilar transformasi yang udah kita bahas. Semuanya dimulai dari hasrat yang membara, yaitu keinginan Anda. Diperkuat oleh keyakinan lewat mantra harian, diarahkan oleh pikiran yang fokus dalam naskah Anda, dinyalakan oleh energi emosi, dan akhirnya dibangun jadi kenyataan lewat disiplin harian. Pilar lain seperti aliansi yang mendukung adalah langkah berikutnya dalam perjalanan ini. Ingat ini selalu, hidup ini bukan gladi resik. Ini adalah pertunjukan utamanya. Hidup Anda adalah mahakarya yang sedang Anda ciptakan detik ini juga. Setiap hari adalah kesempatan untuk ngambil pahat dan palu, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan Anda, dan membentuk realitas sesuai visi Anda. Anda adalah senimannya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah cara ini bisa berhasil. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, setelah tahu bahwa Anda memegang kuncinya, pintu realitas mana yang akan Anda buka? Pilihan itu selalu ada di tangan Anda. Dan momen untuk mulai memilih adalah detik ini juga.